Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak NSIGN Madakusuma Negara Eskap MNS. Yang terhormat Ibu NS Nikomang Tri Agustini Eskap MKep. Yang terhormat Ibu AA Yulianti Darmini Eskap NS MNS. Izinkan saya pada hari ini mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya berikan judul gambaran tindakan kateterisasi kandung kemih pada pasien post operasi dalam anestesi spinal di RSUP Dr. IP Abdullah Palembang. Saya yang mempresentasikan adalah Arno Leonardo dengan NIM 2014 301171. Kita mulai dengan latar belakang. Anestesi spinal adalah injeksi obat anestesi lokal ke dalam ruang intratekal yang menghasilkan analgesia. Pemberian obat lokal anestesi ke dalam ruang intratekal atau ruang subarachnoid di regio lumbal antara vertebrae lumbal 23, lumbal 34, lumbal 45 untuk menghasilkan onset anestesi yang cepat dengan derajat keberhasilan tinggi. Anestesi spinal sama seperti anestesi umum dan tindakan anestesi lainnya tentu saja memiliki berbagai komplikasi. Di sini komplikasi yang diangkat oleh peneliti adalah komplikasi berupa retensi urin. Bisa dijelaskan bahwa proses miksi tergantung dari utuhnya persarapan dari sphincter uretra dan otot-otot kandung kemih. Setelah anestesi spinal, fungsi motoris dan sensoris ekstremitas bawah pulih lebih cepat dari fungsi kandung kemih. Khususnya jika kita pakai obat anestesi spinal kerja cepat seperti tetrakain dan bupivacain. Lambatnya fungsi saraf yang pulih dapat mengakibatkan retensi urin dan distensi kandung kemih. Itu menurut Morgan dari buku Clinical Anesthesia tahun 2018 edisi 6. Terjadi di lapangan di banyak tempat. Setiap pasien dengan anestesi spinal wajib dipasang kateter kandung kemih. Sementara kenyataan sebenarnya berbanding lurus dengan teori bahwa tidak semua pasien dengan anestesi spinal akan mengalami retensi urin. Jika pemakaian kateter post operasi dengan anestesi spinal bisa dilakukan dengan selektif atau tergantung kasus, maka keuntungan yang pasti akan dapat adalah kos akan menurun, yang tentu saja secara langsung meningkatkan keuntungan rumah sakit. Selain daripada itu, tentu saja pasien akan merasa lebih nyaman karena di kateter itu merupakan pengalaman tidak menyenangkan dan menurunkan risiko yang lain, termasuk risiko infeksi karena tindakan invasif kateterisasi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah secara umum untuk mengetahui gambaran tindakan kateterisasi kandung kemih post operasi dalam anestesi spinal di RSUP Dr. IP Abdullah Palembang. Manfaat yang diharapkan adalah satu, manfaat teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur untuk jadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama. Secara praktis bisa dikatakan bagi RSUP Dr. IP Abdullah Palembang, hasil penelitian ini diharapkan dapat jadi masukan positif dalam menyikapi permasalahan perlu tidaknya kateterisasi secara rutin pada pasien post operasi dalam anestesi spinal. Kemudian untuk akademisi yang lain, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam perluasan penelitian yang sejenis dan memberikan kontribusi literatur sebagai bentuk empiris di bidang ilmu kesehatan. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, referensi, dan tambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya. Kemudian di bab 2 di tinjauan pustaka, kita kembali membahas tentang anestesi spinal dan kateterisasi. Anestesi spinal bisa didefinisikan hampir mirip dengan yang pertama tadi, adalah injeksi agen anestesi ke dalam ruang intratekal secara langsung ke dalam carian cerebrospinalis sekitar regio lumbal di bawah level 1-2, di mana di sana medula spinalis berakhir. Ini menurut KIT 2013.
Tujuan spinal anestesi menurut Samsu Hidayat dan De Jong tahun 2010 bisa untuk anestesi pada prosedur pembedahan, persalinan, maupun penanganan nyeri. Kemudian katarsis kandung kemih adalah sebuah prosedur rutin yang dilakukan untuk mengeluarkan isi urin dalam kandung kemih secara langsung. Prosedur ini harus dikerjakan oleh tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Pemaksaan kateter juga dapat dilakukan segera bila diperlukan, dipasang dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, seperti saat prosedur operasi, atau dalam jangka panjang juga bisa, seperti pada kondisi retensi urin kronik. Prosedur ini dapat dilakukan pada semua usia, namun biasanya seringkali dilakukan pada geriatri dengan penyakit kronis yang menyertainya. Kemudian kerangka konsep yang paling atas adalah anestesi spinal. Di bawahnya lagi faktor penyulit, yaitu penyakit penyerta, diabetes mellitus, gangguan neurologi, gangguan perkemihan, usia, dan ajupan opioid pada obat yang akan diinjeksikan pada saat spinal. Kemudian di bawahnya lagi retensi urin, bisa terjadi bisa tidak, dan jika terjadi akan dilakukan kateterisasi urin. Variabel penelitian hanya satu, yaitu kateterisasi urin. Indikatornya usia, jenis kelamin, dan penyakit penyerta. Skala yang direncanakan dan akan dipakai adalah Likert scale. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan cross-sectional study yang akan mencari gambaran dari komplikasi, faktor-faktor risiko, dan tindakan yang selektif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada kondisi waktu tertentu atau point time approach. Lokasi penelitian yaitu di kamar operasi RSUP Dr. IP Abdullah Palembang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai 30 April 2021. Populasi dan penelitiannya adalah pasien yang menjalani operasi di IBS RSUP Dr. IP Abdullah Palembang dari bulan Januari 2016 sampai Juni 2020. Tercatat pasien yang dioperasi sejumlah 1.016 pasien, yang 548 orang atau 53,9% diantaranya dalam anestesi spinal. Besar sampel yang direncanakan adalah 30 responden. Kriteria sampel pasien yang akan dilakukan operasi dalam anestesi spinal di RSUP Dr. IP Abdullah Palembang pada tanggal 1 Januari sampai 30 April 2021, kecuali pasien operasi section sesar, operasi ginekologi, dan operasi bedah urologi. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu menurut Sugiono 2008. Pengumpulan data adalah mengumpulkan informasi yang sistemik tentang klien, termasuk kekuatan kelemahan klien. Data dikumpulkan dari klien, keluarga, orang terdekat, masyarakat, grafik, dan rekam medik. Klien adalah sumber informasi primer. Untuk penelitian yang direncanakan ini akan menggunakan teknik studi dokumen medical record dengan responden adalah seluruh pasien yang menjalani operasi dengan anestesi spinal di RSUP Dr. IP Abdullah Palembang dengan kriteria yang telah disebutkan tadi. Kenapa tidak dilakukan pengumpulan sampel secara langsung? Dikarenakan kondisi wabah pandemi COVID-19 yang masih dalam tahap yang membahayakan dan telah banyak rekan-rekan sejawat yang tertular dan bahkan sakit dan dirawat. Sehingga akhirnya diputuskan pengambilan sampel menggunakan teknik studi dokumen medical record atau data sekunder. Etika yang dipakai dalam penelitian ini tetap etika yang berlaku dalam penelitian secara umum. Yang pertama, informed consent, artinya persetujuan menjadi klien harus diminta. Kemudian anonymity, tidak ada nama yang disebutkan secara jelas atau memakai anonim. Dan confidentiality, kerahasiaan pasien harus tetap dijaga. Kemudian data pustaka, ada yang diambil dari buku-buku dan dari sumber-sumber literatur online. Itulah presentasi proposal penelitian saya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.